Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D yang terdiri dari Katarina Arnita, Muhammad Novan Siddiq, Rian Iswanda akan mempresentasikan kasus yang diberikan oleh Bapak Gunawan Wibisono, SE, MACC, CA, yaitu The Missing Detective at Sapphire Tech. Jadi di sini ada seorang yang bernama Martin Mystery. Dia adalah seorang detektif yang berspesialisasi dalam kasus penipuan perusahaan. Kemudian salah satu anggota Dewan Sapphire Tech, sebuah perusahaan teknologi terkemuka, datang kepada Martin Mystery tersebut dengan kasus penipuan. Kasus ini menarik minat Martin Mystery karena terlibat kegiatan pencucian uang dan mafia. Juga salah satu petinggi di perusahaan tersebut juga terlibat. Rasa merinding melanda Martin Mystery saat mendengar klien membicarakan kasus tersebut, dan Martin Mystery ini tergerak untuk menangani kasus tersebut. Pada malam harinya, Martin Mystery akhirnya menemukan terobosan besar untuk kasus ini, dan dia mengikuti petunjuk ke tempat yang dia duga adalah markas kegiatan penipuan ini. Namun, sebelum Martin bisa mengintip apa yang sedang terjadi, Martin pun ditendang dari belakang dan akhirnya ditahan dalam markas mereka. Dia pun mengatakan, tolong selesaikan semua petunjuk yang saya tinggalkan dan temukan saya sebelum terlambat. Itu yang pertama, Statement of Auditing Standard SAS 106 menyatakan bahwa semua informasi yang digunakan oleh auditor dalam mencapai pendapatnya yang berdasarkan dan termasuk catatan akuntansi dan informasi lainnya dianggap sebagai bukti audit. Meskipun SAS 106 tidak secara tepat menyebutkan tentang jenis bukti, Boynton and Johnson secara eksplisit menyatakan bahwa dalam buku mereka bahwa ada dua jenis bukti audit. Satu, catatan akuntansi, yang kedua informasi lainnya. Demikian pula International Auditing Standard IAS 500 juga menyebutkan tentang bukti audit yang dimasukkan dalam catatan akuntansi dan informasi lainnya. Di sini kita diberikan daftar bukti audit untuk memecahkan petunjuk pertama. Seorang auditor harus memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk menarik kesimpulan. Bukti audit. Bukti audit adalah informasi yang digunakan auditor untuk menarik kesimpulan yang menjadi dasar pemberian opini auditnya. Jenis bukti audit ini dibagi menjadi dua, yaitu catatan akuntansi, yaitu accounting record, dan yang kedua informasi lain atau other information. Juga disebutkan dalam SAS 106. Di sini kami telah memisahkan bukti audit yang mana termasuk dalam accounting record atau other information, sehingga kami dapat melanjutkan step selanjutnya. The second clue, step yang kedua, yaitu SAS 106 dan IAS 500 menyatakan bahwa bukti audit harus cukup dan tepat, di mana kecukupan mewakili kuantitas dan kesesuaian mewakili kualitas. Boynton and Johnson menyebutkan tentang bukti audit yang cukup dan kompeten, yang pada dasarnya adalah hal yang sama. Artinya, bukti audit tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan opini auditor. Jika bukti audit tidak dapat memenuhi kedua kriteria tersebut, maka harus cukup dan sesuai. Dan di sini kita diminta untuk menganalisis dengan benar dan membuat keputusan tentang bukti mana yang cukup untuk petunjuk kedua ini. Sufficiency of audit evidence atau kecukupan bukti audit. Ukuran kuantitas bukti audit dalam mendukung kesimpulan yang menjadi dasar pemberian opini auditor
Yang pertama, penilaian auditor terhadap risiko salah saji yang material. Semakin besar risikonya, semakin besar bukti audit yang dibutuhkan. Yang kedua, mutu dari bukti audit. Semakin tinggi mutu dari suatu bukti, semakin sedikit bukti audit yang diperlukan. Namun, tidak ada gunanya mengumpulkan bukti sebanyak-banyaknya bukti audit ini jika mutu dari bukti itu rendah. Di sini kami sudah berdiskusi terkait case 2 ini dan mengikuti referensi standar baik itu SAS 106 dan ISA 500, namun pada akhirnya kami gagal ke case berikutnya. Selanjutnya kami akan membahas diskusi yang sudah kami lakukan. Di sini adalah penjelasan lengkapnya. Yang pertama, konfirmasi from bank country. Nah, di sini jenis buktinya itu other information atau informasi lainnya dapat dilihat dari SA 500A9. Di sini dinyatakan bahwa informasi yang diperoleh dari sumber independen dari entitas yang digunakan sebagai bukti audit dapat berupa konfirmasi dari pihak ketiga, laporan analisis, dan data pesaing yang dapat diperbandingkan. Terus kemudian sufficiency of audit evidence itu cukup karena kecukupan dari dan ketepatan bukti audit paling terkait dengan satu dengan yang lainnya. Kecukupan adalah ukuran kuantitas bukti audit. Kuantitas bukti audit yang dibutuhkan dipengaruhi oleh penilaian auditor atas resiko kesalahan penyajian material dan kualitas bukti audit yang dapat dilihat dari SA 500A4. Kemudian purchasing contract atau harakiri. Nah, di sini jenis buktinya itu accounting record. Nah, di sini dapat dilihat dari SA 500 dijelaskan bahwa catatan akuntansi, catatan entitas akuntansi dan catatan pendukungnya seperti catatan transfer dana elektronik, faktur, kontrak, buku besar, buku pembantu. Kemudian sufficiency of audit evidence itu tidak cukup karena pembelian tidak hanya butuh bukti purchasing kontrak atau tetapi butuh juga bukti pendukung lainnya seperti yang telah dijelaskan dalam SA 500. Kemudian ketiga, payment check to harakiri. Di sini jenis audit itu adalah accounting record. Nah, dapat dilihat dari SA 500. Terus kemudian sufficiency of audit evidence itu tidak cukup karena tidak didukung dengan dokumen pendukung lainnya seperti catatan akuntansi, hanya ada kontrak pembelian saja. Kemudian payment check to Goldie Corporate ini evidence tipenya sama dengan payment check to harakiri, yaitu accounting record. Terus sufficiency of audit evidence itu seperti kayak payment check to harakiri yang tidak cukup karena tidak didukung dengan dokumen pendukung lainnya seperti catatan akuntansinya. Kemudian sales invoice to goods itu evidence tipenya accounting record. Nah, di sini dapat dilihat dari SA 500 karena adanya catatan akuntansi, catatan entry akuntansi, dan catatan pendukung lainnya seperti catatan transfer dana elektronik, faktur, kontrak, buku besar, dan buku pembantu. Sedangkan sufficiency of audit evidence itu tidak cukup karena tidak ada alamat SIP2 dan tidak ada catatan akuntansi lainnya. Kemudian sales invoice to mystery ini seperti kayak sales invoice to goods. Nah, di sini evidence tipenya accounting record pada dilihat dari SA 500 dan sufficiency of audit evidence itu tidak cukup karena tidak ada alamat SIP2-nya dan tidak ada catatan akuntansi lainnya.
Dan ketujuh, bank rekonsiliasi prepare to by the client. Nah, di sini dapat dilihat evidence tipenya accounting record, dapat dilihat dari SA 500 bahwa catatan akuntansi dan catatan pendukungnya seperti cek dan catatan transfer dana elektronik seperti faktur, kontak, buku besar dan buku pembantu, dan entry jurnal dan catatan seperti lembar kerja yang mendukung alokasi biaya perhitungan, rekonsiliasi, dan pengungkapan. Nah, di sini menurut ini subvensi of audit evidence-nya itu cukup karena didukung oleh bukti dari pihak ketiga berupa laporan konfirmasi bank yang berdasarkan dari SA 504. Selanjutnya dibahas oleh Mas Naufan. Baik, terima kasih Mbak Katarina. Untuk selanjutnya adalah minute of meetings. Menurut kelompok kami, evidence type-nya adalah other information. Itu pada SA 500 paragraf A31 dijelaskan bahwa bukti audit dalam bentuk dokumen, kertas, data elektronik, atau media lainnya lebih dapat diandalkan dibandingkan bukti yang diperoleh secara lisan. Contohnya, catatan rapat lebih dapat diandalkan dibandingkan dengan representasi lisan tentang hasil yang dibahas. Kemudian untuk sufficiency of audit evidence-nya, menurut kami adalah insufficient, karena dokumen berupa minutes of meeting merupakan bukti atau informasi yang diperoleh dari internal perusahaan, sehingga tidak cukup digunakan sebagai bukti audit. Selanjutnya adalah auditor stock taking report at warehouse X. Menurut kelompok kami, evidence type-nya adalah other information. Itu sudah tertera pada SA 500 paragraf A9, menyatakan bahwa informasi yang diperoleh dari sumber independen dari entitas yang digunakan sebagai bukti audit dapat berupa konfirmasi dari pihak ketiga, laporan analisis, dan data pesaing yang dapat diperbandingkan. Dan kemudian untuk sufficiency of audit evidence-nya, menurut kelompok kami adalah insufficiency, karena bukti ini dianggap tidak cukup karena tidak ada otorisasi dari pihak klien dan tidak disertai dengan dokumen pendukung lainnya seperti list of stock. Selanjutnya adalah physical asset inspection report at warehouse Z. Menurut kelompok kami, evidence type-nya adalah other information. Itu tertera pada SA 500 A9 yang sudah saya sampaikan di slide sebelumnya. Dan untuk sufficiency of audit evidence-nya, menurut kelompok kami adalah insufficient karena bukti ini dianggap tidak cukup karena tidak ada otorisasi dari pihak klien dan tidak disertai dengan dokumen pendukung lainnya berupa list of asset dan depresiasi aset itu sendiri. Selanjutnya adalah akun receivable confirmation from KUS. Menurut kelompok kami, evidence type-nya adalah other information. Itu tertera pada SA 500 A9 sama seperti yang evidence sebelumnya. Untuk sufficiency of audit evidence, menurut kami adalah insufficient karena bukti ini dianggap tidak cukup karena otorisasinya tidak sesuai kewenangan yang seharusnya. Selanjutnya adalah account receivable confirmation from Kongking Corporation. Menurut kelompok kami, evidence type-nya adalah other information. Itu juga tertera pada SA 500 A9 yang sudah saya sebutkan. Untuk sufficiency of audit evidence-nya adalah sufficient karena bukti ini berasal dari pihak ketiga, di mana bukti ini dianggap mencukupi karena diotorisasi oleh pihak ketiga atau pihak independen. Selanjutnya adalah petty cash inspection report at Office Z. Menurut kelompok kami, evidence type-nya adalah other information. Itu tertera pada SA 500 A9 yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Untuk sufficiency of audit service-nya adalah insufficient karena bukti ini kurang mencukupi karena tidak ada paraf dari penanggung jawab dari petty cash atau dari klien, dan tidak ada dokumen pendukung lainnya yaitu mutasi petty cash tersebut. Selanjutnya, Mas. Rasio analisis. Untuk rasio analisis sendiri, menurut kelompok kami, evidence type-nya adalah other information. Itu juga menurut SA 500 A9. Dan untuk sufficiency of audit evidence-nya adalah insufficient karena bukti ini berasal dari independen pihak ketiga, di mana untuk indeks rasio tidak dilengkapi informasi untuk dibandingkan.
Bukti ini juga bukan merupakan asersi manajemen menurut SA 500 paragraf 8. Untuk yang terakhir adalah telegraphic transfer slip. Menurut kelompok kami adalah evidence type-nya adalah accounting records. Pada SA 500 dijelaskan bahwa catatan akuntansi, catatan entry akuntansi, dan catatan pendukungnya seperti catatan transfer, dana elektronik, faktur, kontrak, buku besar, buku pembantu. Itu termasuk accounting records. Untuk sufficiency of audit evidence sendiri adalah insufficient karena bukti ini tidak mencukupi karena tidak terdapat sumber data pendukung atau transaksi yang mendukung. Terima kasih. Mohon maaf jika kita masih belum bisa untuk lanjut untuk case berikutnya. Mungkin untuk teman-teman yang lain yang berhasil bisa kita diskusikan, bisa sharing lah untuk kelasnya Pak Tunggu di hari Rabu. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.